Latar belakang ibu-ibu di sini kebanyakan ibu rumah tangga ya. Makanya saya lihat daripada ngegibah gitu, lebih baik ada kegiatan yang positif gitu. Ya contohnya ini gitu, KWT untuk menambah pendapatan keluarga juga. Selain dijual hasil panen, kita bagi-bagi ya. Nasi bungkus ke janda, anak yatim. Kita yang masak. Nah dibagi udah mateng gitu. Tapi kalau yang anak stunting dan ibu yang hamil, kita bagi kangkungnya sama bayam apakah yang ada di KWT gitu. Ada sosialnya kalau dari sisi itu. Kami kelompok KWT Nuri, Kelurahan Ciluwer, Kampung Rambai. Adapun hari ini kita mengadakan kegiatan setelah aktivitas di rumah pagi-pagi, lalu ke kebun KWT. Kita berawal dari keinginan untuk berkebun itu dulu di suasana COVID ya, COVID-19. Nah, modal kita tuh patungan, ibu-ibu patungan bersama kita gitu. Gimana caranya supaya punya kebun dengan pembibitan seperti ini. Nah, setelah patungan itu kita olahnya bersama-sama ya, ini hasilnya seperti ini. Dulu kebunnya nggak seluas 500 meter ya awal-awalnya itu gitu. Pertamanya sedikit-sedikit dulu, kita pertama 100 meter, terus 200 meter sampai seluas ini. Di kebun KWT Nuri ini menerapkan sistem perkebunan organik karena selain kita mendapatkan sayuran sehat untuk masyarakat, selain itu juga menyehatkan badan, terus baik sekali untuk lingkungan karena tidak memakai pestisida, kitanya full organik gitu, pakai pupuk kandang saja. Ini kan dulu itu sebelum dibangun jalan tol teh ya, jadi si tanah teh dibuang-buang ke sini gitu sama puing gitu, dibuang ke sini. Pokoknya kayak ilalang-ilalang gitu tinggi gitu, kayak apa gitu yang nggak enak lah dilihatnya gitu. Jadi kita berpikiran nggak enak juga kalau pinggir jalan kok ada tanah kosong gitu, begitu ya kita manfaatin aja sedikit-sedikit gitu, kerjain gitu. Ya alhamdulillah kita menjadi begini gitu. Ini gulma yang kita cabut dari kebun untuk kita jadikan pupuk kompos kembali. Ibu cucu, rumputnya boleh dikemarikan. Banyak. Latar belakang ibu-ibu di sini kebanyakan ibu rumah tangga ya. Makanya saya lihat daripada ngegibah gitu, lebih baik ada kegiatan yang positif gitu. Ya contohnya ini gitu, KWT untuk menambah pendapatan keluarga juga gitu, itu di balik itu gitu. Ya biasa ya emak-emak pagi-pagi gitu habis
ngeberesin rumah, mungkin dia ngerumpi, tapi semenjak ada KWT ya alhamdulillah gitu. Sekarang mah ada kegiatannya, seminggu itu 2 kali kegiatannya. Sekarang kita akan membuat pupuk pakai media kohe ayam, kotoran hewan ayam, dan hasil rumput-rumputan yang ada di kebun KWT. Ini kita memakai kohe ayam yang sudah dibakar. Organik itu ya untuk lingkungan, jadi tanah itu kan kalau misalnya ini lebih keras ya kalau bukan organik mah. Tapi kalau organik itu alhamdulillah tanah itu bisa gembur karena itunya cuma kohe ayam gitu, cuma gitu, nggak pakai urea pestisida yang lainnya gitu. Enggak, kalau di sini nggak pakai, cuma kohe ayam, kohe kambing kayak gitu. Kalau di sini, kalau di KWT karena full ini organik. Setelah dimasukkan ke dalam karung, kita siram dengan bakteri mol. Tujuannya untuk mempercepat pembusukan. Setelah itu kita ikat karungnya. Ini kita fermentasi maksimal 3 bulan dan setiap 2 minggu kita cek pupuk di dalam karung ini. Ya kalau untuk lingkungan mah kita ya jadi bagus aja toh. Ininya tadinya ini ilalang gitu ya, sekarang jadi ya alhamdulillah gitu. Kalau orang lewat ih bagus amat kok ininya, dari dulu katanya kebunnya nggak terawat, sekarang udah begini katanya gitu. Alhamdulillah lebih asri gitu ininya gitu. Banyak penghijauan gitu. Kita panen hari ini. Kita panen kangkung, panen caisin, dan panen pokcoy, bayam merah. Kita panen kangkung dulu aja ya. Setelah itu bayam, baru kita pokcoy. Mangga ibu-ibu. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga panen kita hari ini berkah ya ibu-ibu.
Karena setahu saya organik itu mahal ya. Nah, jadi kita ingin memperkenalkan karena kebanyakan masyarakat di sini itu menengah ke bawah. Jadi kita sesuai dengan ekonomi mereka juga. Nah, di KWT ini kita bisa jual kalau di keliling kangkung itu cuma 5.002. Tapi kalau jual ke toko tani kita udah dikemas itu cuma 5.000. Tuh. Jadi warga di sini biar bisa merasakan, oh organik ke ini gitu. Jadi sayuran kita itu selain kita jual, selain itu juga kami mengadakan inovasi kita itu Gasibu ya, gerakan nasi bungkus. Gerakan nasi bungkus ini diberikan untuk para janda dan anak-anak keluarga stunting seperti itu. Jadi diberikan setiap hari Jumat, biasanya seperti itu. Sekitar 30 sampai 35 bungkus kita bagikan setiap hari Jumat. Ibu, hari ini kita panen pokcoynya untuk acara besok ya ibu-ibu. Kita mau mengadakan Jumat Berkah Gasibu, gerakan nasi bungkus. Kita pasaknya pakai tahu. Ibu-ibu, ini hasil panen kita hari ini. Selain dijual hasil panen, kita bagi-bagi ya ke itu nasi bungkus, ke janda, anak yatim, terus ke anak-anak stunting juga, ibu hamil. Tapi kalau yang Gasibu mah nasi bungkus, kita yang masak. Nah, dibagi udah mateng gitu. Tapi kalau yang anak stunting dan ibu yang hamil, kita bagi kangkungnya sama bayam apa yang ada di KWT gitu. Terus sama kalau buat ke posyandu kita bikin puding gitu yang dari pokcoy, kadang bayam gitu. Bu Ibu, kita mau ke rumah siapa dulu nih? Ke rumah Fajri, terus baru ke lansia ya, oke. Nanti langsung kita ke ibu hamil ya. Ya. Ayo kita menuju rumah Nenek Ati ya Bu ya. Assalamualaikum Nek. Nek. Ini ada nasi bungkus, ini program kita setiap hari Jumat, gerakan nasi bungkus, sayurannya dari kebun KWT Nuri. Nah, Nenek dinikmati hari ini, masakannya enak insya Allah, berkah ke Nenek juga ya. Doain kita biar bertanamnya tumbuh subur. Bagaimana Nek? Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih ya Nek ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Fajri. Fajri. Aji juga ya, Fajri. Ini kita ada gerakan nasi bungkus untuk para anak stunting. Ini juga kami memberikan sayuran untuk PMT-nya. PMT-nya ini sayuran organik dari kebun kita sendiri ya. Rasanya luar biasa enak. Mudah-mudahan bisa dikonsumsi sama Fajri untuk makannya ya. Ini ada nasi bungkusnya. Ini sayurannya. Ya. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Nenek. Sering sih, kadang seminggu sekali dapat ya. Biasanya model pokcai, terong, bayam, kangkung. Anaknya sih ada 5. Yang ini yang paling kecil, 11 bulan. Sekarang alhamdulillah lumayan sih beratnya. Kadang naik, kadang turun gitu. Ya mudah-mudahan agak sehat gitu lah, mudah-mudahan nggak mudah sakit aja gitu. Mudah-mudahan ada perkembangannya naik lagi timbangannya, gitu aja udah. Yang ini rumahnya ibu-ibu. Assalamualaikum. Ya tujuannya karena kita adanya kan di wilayah ya. Ya orang wilayah setempat itu harus bisa merasakan lah gitu. Jadi dia tahu oh begini rasanya organik gitu. Jadi kita berbagi juga biar berkah lah Bu gitu KWT Nuri. Assalamualaikum Nek. Ini kita ada program gerakan nasi bungkus untuk para lansia, ibu hamil dan stunting. Jadi Nenek kami beri insya Allah setiap hari Jumat berkah ya Nek ya. Ini sayurannya juga dari kebun KWT Nuri. Ya doain tumbuh subur ya Nek ya. Dengan gerakan nasi bungkus ini insya Allah kita bisa membantu melayani kesehatan juga beserta puskesmas. Semangat Nek. Kalau hasil panen kan udah, kalau kita mah udah ada toko taninya. Nah itu kirim ke yang di Cimanggu, terus online juga hasil panennya. Misalnya nih kita panen nih, sore dikemas. Nah udah dikemas itu kan dipajang ya di sini nih, entar dipoto gitu. Nah dipoto entar juga ada yang nge-WA gitu, aku beli gitu. Nah entar dikirim gitu. Gratis nggak pakai ongkir. Jumlah anggota KWT jumlahnya ada 30, tapi yang aktif ini cuma 8. Dikarenakan kan di sini ibu-ibu yang lain banyak kegiatan, mungkin ada yang kerja juga. Terus saya juga nggak bisa gaji ya, cuma kalau panen bagi-bagi sayuran kalau memang dia mau. Tapi tetap selalu saya tawarin mau bawa enggak gitu kalau panen gitu. Ya karena dia mungkin hatinya kan emang kalau itu teh harus didasari dengan hobi ya.
Kalau kita udah hobi mah apa-apa juga ya kita suka gitu. Kalau nggak hobi mah ya enggak gitu. Mungkin dalam hati ibu-ibu itu udah ada hobinya. Sekarang mau bikin pestisida alami yang biasa digunakan di KWT kita. Daun sirsak ini sebagai pengganti perekat sabun, jadi digantinya sama daun sirsak. Sekarang kita aplikasikan ke tanaman yang ada hamanya. Sekarang kita aplikasikan pestisida alami ke kutu putihnya yang ada di daun tomat. Di bagian belakang terdapat pori-pori daun, itu ada di pas belakang daunnya. Tumbuh subur ya tomat, ntar kita panen bersama-sama buat nyambal. Jadi udah dirawat dari kecil, sekarang harus dipestisida, harus tumbuh subur dan harus panen yang banyak. Kami belajar bertani itu dari Bapak PPR, terus kadang suka kumpul sama KWT-KWT yang lain. Kalau dalam istilahnya mah studi banding gitu. Ngeliat, oh KWT ini teh kok bisa begini gitu. Gimana sih caranya kalau pengen begini gitu. Kalau harapan saya emang di Kelurahan Ciluah ini ya ada 10 RW ya. KWT juga ada yang di RW 2, RW 6 cuma nggak jalan gitu. Kenapa nggak jalan? Ya karena anggotanya itu Bu, jadinya kan emang sistemnya sosial. Jadi harapan saya teh kenapa kok orang tuh nggak ngeliat gitu ke KWT Nuri kok. Emang dasarnya itu harus hobi Bu, kalau nggak hobi mah ya kita yang nggak mau gitu. Jadi harapan saya itu gimana sih caranya Kelurahan Ciluah itu bisa hijau gitu. Jadi dilihat sama yang lain teh gitu, ih indah amat ya gitu, itu teh gitu Kelurahan Ciluah hijau gitu, banyak KWT bagus gitu, begitu.